yang kemarin sudah membuat satu menu seafood mangga muda, mangga alor. Seafood mangga alor. Oke. Nah, kalau kemarin tuh warnanya sangat menarik dan rasanya sangat enak. Sangat enak. Nah, kalau hari ini kita harapkan lebih dari itu ya. Nah, kali ini bahan dasarnya adalah botok. Iya. Mungkin bisa diperhatikan juga, diperlihatkan ke kamera karena tidak banyak orang yang tahu botok itu seperti apa. Iya. Silakan, Baik, Mbak Santi. ya ini hari ini kita akan mencoba untuk membuat olahan dari bahan baku botok. Botok ini adalah salah satu produk lokal dari Pulau Pantar ya. Mungkin kamera bisa shoot lebih dekat lagi. Jadi botok ini juga bisa dikonsumsi sebagai pengganti nasi ataupun juga bisa sebagai pengganti jagung ya. Jadi kalau terlihat mungkin di kamera ya, ini dia butiran-butiran kecil ya. Atau dia mirip seperti sorghum tetapi dia bukan sorghum. Orang Pura bilangnya orang Pantar bilangnya ini botok ya. Saya coba olah hari ini. Nanti mungkin bagi yang hadir di sekitar TSAP Sebanjar bisa jadi food testernya ya. Jadi bisa mencoba, bisa mencicipi olahan botok hari ini. Baik, lagi-lagi karena kita ada di kawasan TSAP Sebanjar di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, hari ini saya juga akan memadu-madankan olahan botok ini dengan ikan. Dengan ikan. Ya. Lagi-lagi dengan ikan. Di sini sudah ada ikan. Irisan daging ikan apa ini? Ya, ini ikan belang kuning. Ya. Orang Alor menyebutnya dengan belang kuning yang sudah di file, jadi tanpa tulang. Tanpa tulang. Yang Kemudian, sudah dibersihkan tulangnya semua ya? Iya, betul sekali. Kemudian bumbu-bumbunya sederhana yang juga bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional seperti bawang merah, daun kemangi, kemudian ada bawang putih juga, ada wortel, ada bunga kol, ada ketimun yang sudah dipotong, dibuang tengahnya, ada tomat, ada jeruk nipis, kemudian ada kunyit, dan sebagai pelengkap rasa kita menggunakan pelengkap rasa dengan rasa ayam dan juga garam secukupnya, merica bubuk secukupnya. Ya, mungkin itu kita bisa mulai. Silakan dimulai untuk mendemokan masakannya. Menyalakan dulu kompornya. Kita nyalakan dulu kompornya. Kemudian kita akan merebus air. Oh iya, airnya dulu ya. Silakan airnya. Hati-hati, saya bantu. Terima kasih. Iya, kalau dilihat botok ini seperti telur ikan. Iya, kalau terlihat botok ini seperti telur ikan ya. Iya, Telur ikan. kalau kita bilang seperti telur ikan. Tetapi ini bisa diganti sebagai pengganti nasi ya. Ya, sebagai pengganti nasi atau berita baiknya para kaum hawa Iya. ya yang getol-getol selalu nge-gym dan juga punya impian memiliki six pack atau badan yang slim, yang ramping ya, untuk mengganti nasi dengan botok. Oke, ini lebih baik betul, lagi ya. karena botok ini kadar karbohidratnya sangat rendah Sangat dan rendah, juga ya. kadar Gula ya. Kolesterol. bukan kolesterol tetapi juga mengandung beberapa mineral yang bermanfaat Oh, begitu. dan juga vitamin seperti itu. Dan botok ini dari zaman dulu, zaman nenek moyang, nenek saya, zaman ayah saya dan beberapa orang-orang tua dulu di kampung juga selalu mengkonsumsi botok ketika tidak ada nasi di rumah. Demikian. Iya. Jadi menarik sekali bahwa botok ini bisa menjadi pengganti nasi untuk para dieters. Yes. Ya, para dieters, kemudian untuk teman-teman yang saat ini ingin menjaga size body-nya. Ya, untuk yang mau six pack dan lain sebagainya, untuk penampilannya bisa menjaganya dengan mengkonsumsi botok. Ya, baik. Sambil kita tunggu airnya mendidih, mungkin saya akan mempersiapkan bahan-bahan Ya, lainnya. silakan dulu. Oke, bisa dibantu. Saya akan membantunya, Kak Santi. Kebetulan di Saya rumah juga bagian bisa bantu memasak. makannya ya. Ya, ini
ini yang potong yang pertama tomat sama Oke, mungkin kameranya tidak sampai ke sini. Yang pertama dilakukan iris kunyitnya tipis-tipis. Iya, kemudian iris juga bawang merahnya. Kita iris tipis saja bawang merahnya. Kita butuh 5 siung ya. Kemudian sambil terus kita iris. Ini dia kan untuk meredam bot. Oh, jadi yang pertama kita rendam dulu botoknya, dimasak botoknya dulu. Ya, botok ini karena kecil bentuknya, jadi kita tidak perlu memasak nasi. Oke. Masaknya seperti masak nasi. Botok ini akan berubah menjadi bubur. Iya, berarti kita hanya menunggu airnya mendidih kemudian masukkan botoknya. Ya, airnya yang kita masukkan ke botok. Oh, oke. Kembali ya. Oh, saya pikir botoknya yang dimasukkan ke dalam wajan yang sudah diisi air ini. Oh, tidak, nanti airnya Tangis saya bahagia botol, lengkapi menjadi gosong perjalanan botolnya. sampailah Karena aku Iya. pada jawaban Nusa Kenari hadirkan harapan. kita irisnya untuk dadu. Ini bisa menggunakan ketimun lokal, bisa juga menggunakan ketimun Jepang. Ya. Oh iya. Tapi kalau ketimun Jepang rasanya mungkin agak sedikit sulit sulit di sini. untuk ditemukan di Kalabahi. Jadi kita ganti dengan ketimun lokal. Sekali lagi ketimunnya yang digunakan adalah ketimun yang sudah dibuang tengahnya. La la la. Ya, sepertinya sebentar lagi sudah mendidih. Sudah mulai airnya sudah mulai panas, terlihat ada uapnya dan juga hampir mendidih. Kita masukkan sedikit merica bubuk, kemudian kita masukkan Dengan sedikit garam. segala kearifannya berikan Menyerap Rasa. rasanya ya. Kita rasanya rasa ayam. Rasa ayam, sorry. Tak ada yang patut Kemudian untuk kita masukkan garam. dikeluhkan. Hangatnya fajar, jingganya Iya, sunset. ini minyak. Tangis bahagia lengkapi perjalanan sampailah aku pada jawaban Nusa Kenari hadirkan harapan. Jangan Kenapa kita pakai minyak, Kak? Iya, kenapa? Kenapa Supaya harus kalau menggunakan pakai minyak supaya dia jangan lengket kayak. Oh iya, wah. Iya. Ketahuan, terima kasih. Ini biasa masak nih, Hari makanya ini tahu. ya benar, teman-teman. Biasa masak di rumah, masak Oh. mie instan pakai Oh. Ini minyak paling juga hebat kan. kalau masak air sampai gosong gitu ya. Merebus air. Oke. Ini sebentar lagi sudah cukup panasnya. Akan kita siram ke dalam botok ya. Air yang dipakai tidak terlalu banyak karena kalau terlalu banyak itu akan membuat botok ini menjadi sangat lembek ya. Oh iya. Oke, berarti Kemungkinan air ini secukupnya. sekitar 1 gelas. satu gelas ya, Ya. satu gelas 1 gelas atau 100 ml. 100 100 ml. mili. Ya, karena 1 gelas itu 100 ml. Tapi ini gelas yang biasa digunakan ya, bukan gelas yang tinggi atau ini gelas biasa. Iya. Oke, ini sudah sangat panas, sudah ada molekul-molekul kecilnya. Kita matikan dulu kompornya. Dan air ini kita tuang ke dalam botol. Jreng-jreng. Wow. Oke, berarti ini airnya untuk merendam. Untuk merendam, kita gunakan garpu untuk mengaduk-aduk, memastikan bahwa semua botoknya ini terendam air ya. Nanti kita lihat kalau airnya akan diserap oleh botok ini. Coba kita, ya lumayan. Iya, teman-teman yang lagi menyaksikan secara live, bisa juga menyiapkan alat tulis untuk menulis kalau ingin juga mempraktekkan di rumah. Oke, sambil menunggu botoknya matang karena menyerap air panas tadi, kita panaskan lagi wajan yang sama. Kita masukkan minyak untuk menumis secukupnya. Ini yang mau ditumis apa duluan? Ikannya duluan? Bawang merah. Oh, bawang merah. Yang akan ditumis bawang merah terlebih dahulu. Kita masukkan bawang merah
dengan potongan atau irisan Kunyit. kunyit tadi ya. Oke, kita potong lagi. Irisan ikan ya, daging ikan ya. Daging ikan File tadi ikan ikan ya. belang kuning. Kalau di alor biasa bilang belang kuning yang sudah dibersihkan tulangnya. Iya, betul. Ini sekali. kalau ikan bisa digantikan dengan ikan yang lain? Boleh diganti dengan ikan apa saja yang tersedia di rumah. Oke. Berarti diambil filenya saja ya, tanpa tulang. Kita Iya. cukup ambil dagingnya saja. Atau bisa diganti juga dengan daging ayam tapi menggunakan ayam itu bagian dada ya. Oke. Oh, isinya bagian dada. Betul. Tanpa tulang. Oke, kita lihat minyaknya sudah panas dan bawang merahnya juga sudah mulai terlihat layu karena panas. Iya, ternyata hasil rendaman botok itu jika direndam dengan air panas, dia kemudian berubah warna. Ya, warna rendamannya menjadi sedikit lebih gelap. Tetapi ini bukan berarti kotor ya. Oke. Ini sudah mulai layu. Kita tunggu dulu ya sampai bawang merahnya mulai layu. Setelah bawang merahnya layu, kita masukkan Potongan ikan. ikan. Iya, kalau potongan ikannya ini sesuai selera atau harus seperti ini size-nya? Sesuai selera. Sesuai Oke. selera. Tapi jangan terlampau kecil ya. Jangan terlalu kecil maksud saya. Iya. Wah, ini. Tapi kalau boleh saran, menggunakan Oh iya, harus menggorengnya menggunakan panci anti lengket. iya, Kalau jika tidak nanti rusak. setengah daripada daging ikan ya, Nanti belum masak. bukan belum masak, akan tertinggal. Oh, di menempel. penggorengan. Iya, betul. Ya, ini kalau kali ini saya yang mencium aromanya. Mohon maaf Kak Beno ya. Kemarin Ya. sudah mencium, sekarang saya yang mencium aromanya. Iya. Pasti terasa sedap ya aromanya. Saya langsung lapar. Kita masukkan potongan ketimun dan juga potongan tomatnya ya. Ya langsung digoreng ya potongan ketimun dan tomatnya. Sedikit berbeda karena tidak terlalu sering kita bolak-balik ya. Biar Oh, saja dibiarkan dia saja. sedikit ditumis, sedikit dibakar, Dibakar. panggang. Oh, sedikit ditumis, sedikit dibakar. Jadi minyaknya dikasih sedikit juga. Ya, itulah kenapa alasannya kita menggunakan panci anti lengket. Anti lengket, ya. Oke. Kita tunggu ya. Nah, terlihat botoknya sudah mulai hancur ya. Ya. Ya, jadi yang terlihat di sini memang dibiarkan saja yang sudah ada di wajan anti lengketnya tanpa diaduk lagi ya. Seperti tadi Kak Santi bilang, separuhnya digoreng, separuhnya dipanggang. Ya. Wow, sudah mulai berubah warna ya. Ini aromanya sudah langsung menusuk di hidung. Coba aromanya. Aromanya begitu sedap ya. Anginnya ke arah timur. Jadi saya yang berdiri di arah barat tidak merasakan. Ya, hari ini saya yang merasakan aromanya. Oke, baiklah. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah ini sudah mulai lembek. Kita akan memasukkannya semua, Sama airnya juga. ya dengan airnya juga ke dalam penggorengan ini ya. Oke, 3, 2, 1. Satu botoknya masuk. Iya, berarti air rendaman sama botoknya sekalian dimasukkan ke dalam wajan. Oh, tidak semuanya. Wow, keren ya. Ini sudah ala-ala Meksiko. Jadi kalau sekilas masakannya kita ini lihat- sudah ala-ala Meksiko ya. Iya, kalau dilihat sekilas ini seperti masakan telur ikan. Tapi ini bukan telur ikan. Ini bukan telur. Ini Iya. bahan dasarnya dari botok, dari tumbuhan nih. Serupa, Tapi tak sama. Oke, kita tunggu ya. Tunggu sampai dia mendidih. Ya, mungkin sekitar 5 menit ke depan Sampai ikannya matang. sampai ikannya matang dan botoknya juga agak sedikit lebih lembut. Oke. Iya.
Ya, sambil menunggu apa yang harus kita lakukan lagi? Mungkin kita mau jalan-jalan melihat betapa indahnya TSAP. Boleh. Atau kita mencari salah satu pengunjung yang untuk akan menjadi tester pertama. Ya, boleh. Atau yang dulu pernah mencicipi botok. Belum pernah mencicipi? Iya, Silakan. kita undang Oh, yang untuk sudah merapat pernah. ke sini. Kita undang saja untuk merapat ke sini. Iya, kita undang saja. Jadi testernya. Boleh. Oh iya, sambil menanti masakannya ini menjadi matang, kita promo sedikit ya menu yang Iya. ada di TSAP Sebanjar, menu-menu terbaru dari berbahan dasar mangga alor. Mangga alor ya. Iya, yang mungkin kalau untuk anak-anak, untuk adik-adik itu pastinya suka sekali dengan ice cream. Nah, hadir juga ice cream mangga alor. Kemudian juga ada puding mangga alor. Ada lagi mungkin dari Kasanti, langsung dengar dari chefnya. Ada sup mangga, ada ikan yang dibungkus dengan tepung. Kemudian Ini yang akan melakukan tes demo masak hari ini dari bahan dasar botok sudah ada dari divers yang tadi membentangkan sarung selebar 12 meter ya. Silakan ke sini saja Pak, dekat-dekat sini. Dekat-dekat di sini. Iya, jadi yang ingin merasakan menu-menu terbaru berbahan Dengan bahasa dasar apa? mangga alor, Hansen. bisa langsung ke kafe TSAP yang berada di sebelah timur dari area ini. Ya, saya sudah bersama dengan Kak Hansen yang akan merasakan masakan dari bahan dasar botok yang sementara didemokan oleh Kak Santi. Ya, sambil menunggu kita bisa ngobrol sebentar dengan sang divers. Iya, silakan dipegang mic-nya. Tidak apa-apa. Santai saja. Iya, ini salah satu diver yang tadi ikut serta mengibarkan tenunan sepanjang 12 meter di kedalaman laut 5 meter. Tepatnya ada di depan kita sini. Di mungkin pantai TSAP Sebanjar. Nah, kita bincang-bincang dulu sebentar. Ya, mungkin saya akan bertanya bagaimana pengalamannya ketika tadi membentangkan sarung. Pengalamannya seperti apa? Apa yang menjadi hambatan atau menjadi kendala-kendala ketika membentangkan sarung itu? Tadi sih lebih ke ini aja sih, mungkin terlalu banyak orang juga di dalam. Iya. Ya, tapi tadi syukur kita berhasil membentang, jadinya bukan di 5 meter, di 12 meter. Oh, Wow, tadi kedalaman 12 12 meter, meter. tidak di 5 meter ya. Soalnya kalau di terlalu dangkal, takutnya nanti karang-karang yang di Oh ya, depan terumbu karang itu bisa Ya, rusak, rusak gitu. Jadi kita memutuskan untuk lebih dalam dikit. ya. Lebih dalam lagi 12 meter. Wow, sepanjang sarungnya yang di Iya betul, Ya, 12 kali 12 meter kedalaman laut dan 12 meter panjang sarungnya. Bagaimana perasaannya ketika membentangkan sarung? Ini menjadi pengalaman pertama, kan biasanya hanya sekedar diving dan mengamati terumbu karang dengan biota-biota laut, kemudian mungkin pernah membentangkan bendera mungkin, tapi ini kain sarung. Bagaimana perasaannya ketika membentangkan kain sarung? Pastinya bangga, soalnya kain sarung alor tuh emang bagus, apalagi kain sarung dari Mama Sariat. Jadi ini suatu kebanggaan juga buat saya, bisa terlibat di acara yang ikonik inilah. Iya. Karena ini pertama kali kain Indonesia, kain alor dibentang di dalam laut. Di dalam laut ya. Menjadi pertama kali ya, ini Iya. menjadi ajang pertama kali untuk membentangkan kain sarung. Selama ini yang kita tahu hanya dibentangkan itu bendera merah putih atau banner. Iya, iya. Tapi kali ini di acaranya Alor Creative Market ada pembentangan sarung sepanjang 12 meter yang menjadi pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama menjadi ketika Abang menjadi seorang divers ya. Iya betul. Jadi memang gak bisa saya mungkiri laut alor itu memang bagus banget dan ditambah dengan kreativitas dari warga alor untuk menenun kain itu kombinasi yang luar biasa. Iya. Nanti semoga hasil videonya bisa jadi inspirasi juga untuk terutama untuk generasi berikutnya untuk jangan sampai berhenti belajar meneruskan adat menenun
kain alor. Iya. Iya, baik. Kalau boleh tahu Terima kakak kasih untuk ini- Hansen yang begitu Iya. luar Kakak biasa. Hansen, Silakan ada. Iya, asalnya dari mana? Saya lahir Sumatera, Mhm. tapi besar di Jakarta dan di Bali juga. Oh, Oke. iya. Sudah berapa lama di Alor? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun di Mungkin Alor. punya keinginan untuk tetap ada di sini untuk waktu yang lama. Kalau bisa Tuhan menghendaki ya syukur. Syukur. Tapi kita nggak tahu nanti hidup membawa kita kemana berikutnya. Oke. Oke, baik. Nah, ini Terima kita kasih, berharap Bang Hansen. bahwa kakak tetap menjadi pendukung, tidak hanya ikut serta tetapi juga mendukung agar teman-teman yang ada yang sekarang sedang menyaksikan khususnya para pemuda Alor itu tergerak hatinya untuk mari kita sama-sama menjaga laut. Ya, karena ini salah satu yang paling penting bahwa kita sering sekali dikritik tentang kebersihan pantai. Nah, ini salah satu yang saya ingin tanyakan ke Kak Hansen. Selama berada di laut, ini bagaimana dengan kondisi kebersihannya? Kalau mau jujur sebenarnya agak memprihatinkan. Karena banyak sampah. Kadang-kadang tanpa kita sadari sampah yang kita buang itu pikirnya kita buang di jalan, kita buang di sungai, kita buang di Iya. pinggir rumah. Tapi ketika hujan itu datang, maka sampah itu akan terbawa ke laut. Nah, itu yang banyak orang tuh mikir sampah cuma satu ya sudah buang aja nggak apa-apa. Tapi gimana kalau 15 juta orang itu berpikiran hal seperti yang sama? Akhirnya ada 15 juta sampah di laut. Iya. Misalnya seperti itu. Jadi untuk membuat perubahan itu kita semua dari diri kita sendiri sebenarnya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi ini sekedar himbauan juga bahwa tidak hanya laut yang perlu kita jaga kebersihannya, tapi lingkungan sekitar juga. Karena apa? Karena saat hujan, sampah-sampah yang di darat ini yang akan dibawa ke laut. Jadi untuk Iya. kita semua, ayo marilah sama-sama kita menjaga supaya tidak membuang sampah sembarangan. Dan itu akibatnya sangat buruk untuk laut kita. Karena pada akhirnya muara sampahnya juga ada di laut dan mengganggu perkembangan habitat yang ada di laut. Seperti itu. Iya, dan Kak ini kita juga mengundang Bapak Kapolres untuk kalau bisa menjadi salah satu tester di demo masak kali ini dari menu bahan dasar botok. Kalau Bapak Kapolres berkenan bisa mencicipi atau merasakan menu dari bahan dasar botok yang sementara didemokan ini bersama Kak Hansen yang sudah siap ingin merasakan sudah masang. Bagaimana? Sedikit lagi. Biar wortelnya lebih lembut. Oh, sedikit Iya. lagi. Oke. Coba kita tanya dulu Kak Hansen, sudah pernah makan botok atau belum? Belum, makanya saya datang melihat. Oh, Oke. iya. Jadi ini Jadi pertama kalinya mau belum pernah merasakan makan, botok. jadi kepingin untuk mencoba seperti apa botok nih. Iya. Sebenarnya saya tidak terlalu suka makan ikan, Oh, tapi oke. nanti saya coba. Iya. Ya, mungkin dengan ini saya bisa berubah pikiran. Iya, Alasan apa menggugah tidak suka makan selera. ikan? Memang dari kecil nggak suka Oh, makan dari ikan, suka ya. makan ikan. Oke, memang tidak suka Saya makan pikir ikan. karena kebanyakan menyelam dan melihat banyak-banyak ikan, terus tidak saking sayangnya ikan itu jangan dimakan karena begitu indah ya. Iya. Enggak. Tapi ini semoga menginspirasi bahwa makanan ini nantinya bisa merubah pola pikir bahwa ternyata ikan ini enak. Semoga. Iya. Mungkin selama ini makan ikan bukan di alor soalnya nggak fresh. Kalau alor kan fresh ikan. Iya, Oh, kalau alur ini fresh iya. langsung tangkap, langsung bakar. Langsung dibakar. Belum pernah lihat ikan berenang di arang? Oh, kalau di alur biasa ikan berenang Cuma di ada arang. di Alor. Oke, kita undang Bapak Kapolres untuk bersama kita di sini menjadi tester kedua. Oke, Bapak sudah bersiap ke sini. Bot. Iya, Bapak Kapolres juga salah satu diver yang tadi ikut serta Iya. mengibarkan sarung di kedalaman 12 meter tadi ya. Iya, Kita ralat mungkin kita dulu. langsung sedikit melakukan wawancara. Bapak agak ke bagian dingin saja. Ya, bagaimana perasaan Bapak Kapolres ketika membentangkan sarung tenun ikat dari bahan dasar kain kapas dan juga pewarna alami biota laut? Ini suatu momen yang luar biasa bagi saya. Untuk mempersiapkan ini, saya bersama tim sudah 5 hari kami latihan di Iya. Nautica Dive Alor. Sehingga ini merupakan suatu kesempatan bagi kami yang mungkin ini baru pertama kali pembentangan kain tenun sepanjang 12 meter di laut. Iya.
Perasaan Bapak ketika bersama-sama dengan para divers membentangkan kain sarung. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah ini menjadi pengalaman pertama? Sehingga biasanya kan yang kita tahu kalau pembentangan di laut itu kebanyakan bendera atau banner. Nah, ini kain sarung menjadi apa? Menjadi tenunan kreativitas dari masyarakat Alor. Baik, tentunya ini suatu pengalaman yang luar biasa dan kain tenun itu ternyata berat ya, berat. Kalau Ya, misalkan bendera ataupun mungkin banner, spanduk yang spanduk kecil, kecil ya. Tapi ini juga tantangan juga luar biasa karena kita membawa sama-sama itu ke bawah ke kedalaman 5 meter, kemudian turun lagi sampai ke 17 meter. Kemudian ternyata di 17 meter tadi arusnya cukup deras. cukup deras ya. Arusnya cukup deras. Akhirnya kita memutuskan sama-sama kita memutuskan untuk naik ke 12 12 meter. meter. Sehingga terbentak di 12 meter. Dan ini Iya. merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami. Iya. Terima kasih Bapak. Oke Kak, kita kembali ke Chef Kasanti. Sudah matang? Silakan. Oh ya, tunggu wortelnya sedikit lembut lagi. Oh, oke. Ini botok dari Pantar. Dari Pantar. Ya, Ini ini yang botok yang bahan sudah dasarnya direndam. botok. Terlihat seperti ke telur ikan, Pak Korles. Oh, iya. Namanya yang sama tetapi ininya berbeda. Ya, botok yang ini sebagai pengganti nasi. Iya, orang pantai. Makanan khas Pantar. Iya, untuk sekedar sekedar info, kalau botok ini biasanya dimasak dengan santan, diberikan kepada orang-orang yang habis kecelakaan. Ya, habis kecelakaan biasanya itu untuk Benturan dalam, benturan ya. dalam. Ya. Itu biasa ditumbuk sama ayam yang masih ayam hidup, ditumbuk itu kemudian tidak dimasak ya, langsung dimakan supaya Luka dalam itu cepat sembuh. Ya, luka dalamnya atau darah matinya yang dalam bisa itu keluar. bisa cepat sembuh. Iya. Kalau sakit hati tidak bisa dengan Kalau botok. kalau sakit hati luka dalam itu. Oke, sudah. Silakan Oh, oke, sudah disiapkan. matang. Kalau ikan Ikan belang kuning. Belang kuning, belang kuning. Mungkin Kalau tempat lain kami mengundang ada Bapak Ketua Pengadilan juga ikut Oh bersama dengan iya. oh tim ya, kami. silakan. Kita undang Bapak Ketua Pengadilan untuk sama-sama di Ibu sini. Ketua Bayangkari. Ibu Polres Ketua Bayangkari. Ya. Dan juga kepada panitia bisa menyiapkan tambah piringnya untuk dicicipi bersama. Ini demo masak menggunakan bahan dasar botok. yang lain bilang apa namanya sorghum. Ya, tapi dia lebih halus daripada sorghum ya. Ah iya, sangat banyak di pulau. Ya ini punya Pulau Pantar dari Pantar. Di Kalapahi sepertinya juga. Ya. Ini udah matang. Ya, oke. Saya matiin dulu. Nautica Dive Alor. Iya, ini undangannya untuk Pak Aang. semua divers yang tadi Ang, menyelam. Mansur, Iya, kepada panitia kita minta piring sama sendoknya ya. Iya, kita undang para divers yang tadi sudah ikut ke laut ya, oke.
Ini kali pertama saya merasakan botok. Bagaimana Ibu Bayangkari? Rasanya enak? Iya. Agak-agak sedikit aneh kalau baru pertama makan. Kalau yang putih itu bunga brokoli. Bunga Ya. kol. Oh, boleh ditambah sambal bubuk cabai. Bapak mau yang agak cak? Iya, yang selera pedas bisa ditambahkan bubuk cabai. Ikannya belang kuning. Ya, yang suka pedas bisa langsung ditambahkan bubuk cabainya. Oh iya. Ya, kalau levelnya kurang masih bisa ditambahkan lagi kok. Nih, kameramen bisa ngambil ini lagi suap-suapan. Satu untuk semua. Oh, mau dicium baunya. Aromanya mau di Ini kerja sama yang bagus ya, mau menghabiskan makannya itu bareng-bareng gini. bagaimana rasanya? Agak sedikit aneh kalau baru pertama makan. Oh, Pelan-pelan. ini kayaknya kita butuh pengakuan lebih keras lagi nih, menggunakan mic nih. Ini kalau gini, ini kan Kak Hasan tidak suka sama ikan. Nah, setelah makan ini bagaimana rasanya? Kalau masaknya begini saya berani makan. Enak soalnya. Nih, akhirnya bisa merubah rasa juga. Sapiar. Jadi ini tidak kalah rasanya dengan sapiar yang biasa dijual di Eropa sangat mahal. Oh, Mungkin ini bisa tidak kalah meningkatkan sama. otak alur juga. Mungkin juga nantinya ada bisa disajikan dalam event-event tertentu. Mungkin ada tamu dari luar negeri kita barangkali mereka karena mereka terutama yang dari Eropa biasa makan caviar. Ini juga tidak jauh beda ya. Iya. Caviar mereka ya. Oke, terima kasih. Nih lagi nih, yang satunya tadi tuh membaui dulu, baru Iya, makan. sedikit. Nah, ini kita dengar dulu komentarnya gimana. Pertama, dalam segi aroma pasti bikin lapar, nyiumnya udah bikin lapar. Terus yang kedua itu rasanya seger banget. Ada rasa apa di mulut itu yang bikin kayak wow, I wanna do it again. Kita mau lagi gitu. Yang ini memang botok ya. Yang ini yang bikin suatu yang rasa yang unik di mulut, yang kayak mau hancur tapi gurih sekali. Iya. Jadi judulnya ini rasa yang tertinggal, enggak? Oh, ikannya seger. Tahu? Rasa yang tertinggal. Semoga rasa yang tertinggal itu akan kembali Kayak ini, lagi ya, untuk kayak ini silakan ingin kita- mencicipi. Oke, kakak yang di belakang mungkin Sebentar kayak ini komentarnya. sebentar kita Pokoknya enak lah bro. Pokoknya enak loh bro. Oke, kita lanjut ke sana Nah, ladies. kalau bagi Bapak saya Kapolres, ini rasa yang belum pernah ada. Bapak Kapolres bilang rasa yang belum pernah ada. Gimana Ini dengan ibu? rasanya apa ya? Saya baru pertama kali sih. Jadi apa ya? Rasa yang belum pernah saya rasakan tapi ini enak. Makanya rasa yang belum pernah ada tadi. Luar biasa. Iya, terima kasih untuk Kita Bapak lanjutkan Kapolres. sama ibu. Ibu mau bicara sedikit terkait dengan soal rasa? Diwakilkan oleh Diidam Bapak aja. ya. Sebelahnya. Kak, ikuti Bapak ya sama rasa. Ya, ini masih ada. Mau nambah boleh, Mas? Mau dibungkusin. Dibungkusin. Iya. Tetap Kayaknya ya orang Bahan Indonesia. dasarnya ini pengganti nasi. Tapi ini cocok untuk divers. Oh, Ya, gitu. kan para divers itu selalunya mengkonsumsi makanan-makanan yang iya, sudah diwakili oleh Bapak Ketua Pengadilan. Iya. Oh, oke. iya, Oke. begitu. Selama training selama berapa satu minggu ya? Kurang 5 hari. 5 hari. Iya, saya juga lihat kok ini perjuangannya Bapak bersama teman-teman. Dari informasi yang diberikan penduduk sekitar, kalau iya itu setiap hari latihan, entah mau buat apa. Ternyata pada hari ini kita sudah melihat buktinya kalau latihan selama ini berbuah baik sekali.
Itu Iya. bukti kecintaan kami kepada alam alor. Luar biasa. Luar biasa. Jadi- Yeay. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi Ya, tolong dijaga. teman-teman yang lagi live, kalau dengar alor saja pasti kepingin juga ya lihat yang ada di sini. Gimana kalau kita ajak juga datang dong ke alor, datanglah. Di sini tempatnya menarik kok. Teman-teman diver sendiri juga sudah bilang kalau laut itu keren, laut alor itu keren. Terus banyak sekali habitat-habitat baru yang bisa dijumpai di sini. Tadi sudah dengar juga di talk show, kita punya dugong, kita punya hiu tikus, dan ada beberapa jenis baru yang ditemukan. Nah, itu satu kebanggaan untuk alor bahwa nih kita punya loh yang seperti ini dan tidak ada di tempat lain. Silahkan berkunjung ke sini, kami dengan senang hati menerimanya. Iya. Masih ada dari Bapak Kapolres untuk Jadi pesan-pesan kepada pesan saya, tolong dijaga alam yang indah ini sehingga bisa kita wariskan kepada anak cucu. Jadi anak cucu kita tuh tidak hanya mendengarkan seperti cerita-cerita dongeng yang katanya bahwa laut alor ini indah. Ternyata ketika mereka diving seperti kita sudah tidak ditemukan lagi keindahannya. Iya. Mari kita jaga bersama keindahan alam bawah laut. Terima kasih. Iya. Yeay. Luar Yeay. biasa. Oh, Ini dia gaya baru nih, rasanya. luar biasa. Luar biasa. Oke. Oke, nanti lain kali habis dive makan di sini ya. Oh ya. Oh, oke, thank you, thank Iya. you. Oke, Baik, terima kayaknya Kak Hati kasih akan untuk bertahan di Bapak sini Kapolres selama bersama 1 Ibu tahun. dan terima kasih Bapak Kapolres bersama Ibu Oh, tidak dan tambah juga lagi? Tidak, oke, terima kasih. terima Ini kasih rasa-rasa Bapak yang tidak Perhatian. tertinggal semuanya nih. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Oke, ya, Kak piringnya Hete. sudah bersih semua ya. Iya. Giliran kita kapan ya untuk makan? Oh iya, iya, masih tersisa kita untuk kita langsung. juga mencicipi botok. Saya juga belum pernah makan nih. Oh, sama-sama kita cicipi. Oke. Oke, tapi setelah kita tutup dulu ya sesi demo masak ini. Sisi demo masak hari ini silakan Kak Santi. Jadi ini salah satu bukti nyata bahwa ternyata pangan lokal itu tidak kalah dengan pangan-pangan nasional, bahkan pangan dari luar negeri ya. Jadi marilah kita cintai produk-produk lokal, kita olah, dan juga satu hal bahwa olahan laut itu sungguh sangat nikmat dan juga mengandung banyak mineral, vitamin, omega seperti itu. Terus yang tadi saya sempat dengar dari Bapak Kepala Pengadilan ya, katanya ini seperti menu masakan dari Eropa ya. Iya, Kaviar. betul. Apa namanya tadi? Kalau kaviar itu telur Oh, ikan. kaviar. Itu mahal. Oh, itu kaviar itu telur dari ikan. Iya. Oh. Tapi ini kaviar yang vegetarian katanya. Oh ya, Iya, kaviar yang biji. vegetarian dari bahan dasar Botok. tumbuh-tumbuhan, Ya, botok. dan ya. Iya. rasanya juga tidak kalah kok. Iya, dan hari ini kita live cooking show-nya dengan background pantai Iya. dan juga Pulau Pura, tapi di baliknya itu ada pantar kan? Iya, Iya. di baliknya ada pantar. Di Dan sebelahnya, di Di sebelahnya seberangnya, ya. di Oh, seberang. oke. Dan secara tidak kebetulan juga ini kostumnya kostum Nona Pantar, Oh, Ewu. pantar. juga Oh, berarti nih. kita berjodoh. Iya, ini dipanggil Ewu. Kalau kau menggunakan kostum seperti begini, ini biasa dipanggil Ewu. Ew itu apa Ew ya? itu sebutan panggilan untuk perempuan pantar. Oh, oke. Jadi Ewu Santi. Terima kasih. Iya. Oke, berarti inilah demo masak kita hari ini dengan bahan dasar olahan daripada botok dan juga busana yang saya gunakan ini sponsor dari Dekranasda Kabupaten Alor. Iya, Dan- yang saya juga pakai adalah tenunan motif dari kerang ya, dari bahan dasar langsung pewarnaan dari biota laut, punyanya Mama Syariat. Oke. Iya, dan- kalau saya perkenalkan ini sarungnya dari Kui. Iya. Kemarin itu ada juga pengunjung dari stan yang menanyakan sarung Kui itu ada yang dijual di stan sini atau tidak. Nah, kebetulan memang tidak disiapkan dan saat ini saya menggunakan sarung Kui. Ini langsung saya perkenalkan. Warnanya cantik dan ini tidak sembarang orang menenun. Harus khusus orang Kui-nya sendiri karena ada beberapa motif yang tidak bisa dicontoh oleh penenun dari tempat lain. Oh, Baik. itulah keunikan tenunan-tenunan di Alor ya. Iya, luar biasa. Oke, so, So, Kita tutup saja demo masaknya. oke. karena kita sudah selesai untuk demo masak hari ini Baik. bersama Chef Santi, terima kasih. Ewu Santi. Ewu Santi. Terima Oke. kasih. Iya.